Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Qahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram
asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala musalina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairil qaribana anisari ba'idana wal qurba rajauna akhiran milnal muna balik maqasidana waqdi hawa ijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ja'alana bi barakatihi min ahlil ilmi wal khair fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang orang atau golongan yang akan kita bermuasyarah pada mereka, kita akan bergaul pada mereka yang derajatnya di atas kita. Kemarin dimulai dari ibu, lanjutkan bapak, dan sekarang kita masuk pada yang ketiga, yaitu al-ustadu. Al-ustadu aihada al-ustadu utawi iku mertelaake guru. Inna ustadaka temen setuhune guru siro dua iku aladhi wo silailadi angkodaka kang wis nyelametake sopo aladhi ing siro doan kodaka kang wis nyelametake sopo ustad ing siro nyelametake min musibatil jahli saking min musibatil jahli saking bilahine kebodohan.
min musibatil jahli saking bilahi utawa musibah rupa kebodohan. Karena gurulah, guru, sesungguhnya guru adalah orang yang menyelamatkan kita dari musibah berupa kebodohan. Dan musibah terbesar itu adalah musibah kebodohan. Musibah terbesar adalah musibah bodoh. Dan gurulah yang telah menyelamatkan kita dari musibah itu. Wabasalan gelar sopo ustaduka gelar fi fuadika ing dalem ati sira. Gelar ma ing perkara silema yusoyiruka kang dadekake apa ma ing sira. Dadekake insanan ing menungso kamilan kang sampurna. Fadilan tur kang utama. Arifan tur kang weruh. Weruh ma ing perkara siraima laka kang manfaat apa ma ing sira. Laka kang mekang manfaati apa ma ing sira. Wama lan perkara alaika kang melarati apa ma ing atase sira. Minal hukuki saking pira-pira hak wal wajibati lan pira-pira kewajiban. Sesungguhnya guru adalah orang yang telah menyelamatkan kalian dari musibah berupa kebodohan. Yang kebodohan itu adalah musibah terbesar bagi manusia. Karena manusia itu memang hanya punya kelebihan dibanding makhluk yang lain itu hanya dengan ilmu. Berarti ketika bodoh itu tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Yang bisa membedakan antara kita dan makhluk yang lain adalah ilmu. Misalkan kok kalian kuat, kerbau lebih kuat dari kita. Kerbau untuk berjalan di tanah berlumpur dan bawa beban berat untuk membajak sawah setengah hari tanpa istirahat, mereka kuat. Siapa? Kerbau. Kita tidak mungkin kuat ini, tapi kerbau kuat. Atau kita misalkan orang yang kuat tidur, kuat tidurnya kuat. Nah, ini kekuatan itu enak. Hewan lain yang tidurnya lebih lama bisa tidur lebih kuat daripada kita. Misalkan memang kelebihannya kita adalah kuat tidur. Masih ada hewan yang tidurnya lebih kuat daripada kita. Atau misalkan
kita sebagai manusia ini membanggakan kita kuat berhubungan berhubungan suami istri. Tidak, hewan ada yang jauh lebih kuat daripada manusia. Maka tidak ada yang membedakan manusia dan hewan selain hanya dengan ilmu. Selain hanya dengan ilmu. Ketika manusia bisa ngamen, hanya modal ngamen, ya kan? Ngamen, menyanyi, terus sambil berjoget, joget ringan, terus mendapatkan uang. Terus kera monyet itu lebih pintar daripada kita. Dalam artian mereka sudah bisa juga dengan menghasilkan uang. Maksudnya hal yang lain selain ilmu, kita ada kesamaan. Bahkan kita itu kadang kalah dengan makhluk yang lain. Maka satu-satunya yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah hanya dengan ilmu. Cantik sama. Ketika kalian hanya mengandalkan kecantikan kalian, maka kita sering dengar orang memiliki kucing juga mengatakan kucing saya cantik sekali. Berarti predikat cantik itu juga dimiliki oleh kucing. Memiliki burung, misalnya burung apa hias, terus mengatakan burung saya cantik sekali. Kicau burung saya juga cantik sekali. Berarti apa? Kecantikan juga tidak bisa menjadi andalan kita untuk melebihi makhluk yang lain. Karena makhluk yang lain juga bisa cantik. Tapi ketika ilmu itu hanya diberikan untuk manusia dan tidak diberikan untuk yang lain, maka disinilah peran ustaz, peran guru yang telah menyelamatkan kita dari musibah berupa kebodohan, dan kebodohan adalah musibah terbesar bagi umat manusia. Dan juga ustadz guru itu adalah wabassa fi fu'atika, orang yang telah menancapkan atau orang yang telah memberikan dalam hati kalian sesuatu yang menjadikan kalian menjadi manusia yang sempurna. Yang menjadi manusia yang sempurna. Kalian menjadi manusia sempurna itu karena dengan ilmu. Bisa menjadi manusia sempurna itu hanya dengan ilmu. Manusia itu dikatakan manusia itu ketika berilmu, hanya itu. Manusia sempurna itu adalah manusia yang berilmu. Maka ketika saya kadang dalam konteks ilmiah, ketika saya ditanya, jenengan lahir tahun berapa? Saya tidak menjawab saya lahir tahun 1984, tidak. Tapi saya akan menjawab saya lahir tahun 2015. Mengapa? Karena saya keluar dari pondok pesantren, saya dilepas oleh guru untuk kembali ke masyarakat adalah di tahun 2015. Yang itulah tahun kelahiran saya. Dan artinya apa? Saya menjadi manusia yang sempurna karena telah dibekali ilmu oleh guru saya. Karena manusia bernilai, nilai manusia itu dilihat dari segi ilmu. Menjadi ilmu manusia yang sempurna. Maka gurulah yang
yang menjadikan kalian manusia sesungguhnya, manusia yang sempurna. Ketika orang tua kita hanya melahirkan kita ke dunia, terlahir ke dunia, sedangkan gurulah yang menjadikan kita menjadi manusia sesungguhnya, manusia yang sempurna sesuai takrif manusia itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang berilmu. Manusia adalah apa? Makhluk yang berilmu. Karena ilmu hanya diberikan untuk manusia. Nafi'an, kita menjadi dengan berkat perantara guru kita menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang utama, manusia yang mengerti akan hak dan kewajiban. Nafi'an tur kang aweh manfaat nafsaka ing awak sira wa ghairu kalan ing saliyane sira. Munsorifan tur kang minggu ngani roda ili saking pira-pira penggawe asor, utawa munsorifan tur kang ngengokake ngono. Kang ngengokake ngani roda ili saking pira-pira penggawe asor ilal fadho ili maring pira-pira sifat kang utama. Mahbuban tur hale den demeni bil jami inasi kelawan bil jami inasi maring sakabehane menungso. Manduron tur kang den tingali sapa ilaika sira. Manduron tur kang den tingali sapa ilaika sira, den tingali biainil waqori kelawan peningal kang agung. Biainil waqori kelawan peningal kang agung. Wal itibari lan ngalap tulodo termasuk jasa guru, lantaran guru yang menjadikan manusia yang menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna, menjadikan kita manusia yang utama, menjadikan kita manusia yang mengetahui, mengerti akan hak dan kewajiban, mengetahui akan perkara yang manfaat bagi kita, perkara yang berbahaya bagi kita. Juga guru telah menjadikan kita itu bermanfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain. Juga dengan berkah guru telah menjadikan kita orang yang bisa berpaling dari perkara atau perbuatan yang hina pada perbuatan yang terpuji. Dan dengan berkah guru juga itu menjadi orang yang dicintai oleh manusia, yaitu karena berilmu, dicintai oleh manusia, dicintai oleh manusia karena berilmu. Maka tidak usah khawatir kalian, tidak usah khawatir. Maka para masyayikh, para guru di pondok pesantren itu selalu berpesan, kalian di pondok tidak usah mikir macam-macam, mikirnya cukup belajar.
belajar ngaji sekolah ngaji sekolah. Itu saja yang kau pikirkan. Nggak usah pikir yang lain. Nggak usah pikir nanti ketika nanti saya cuma sibuk belajar, sibuk ngaji, sibuk sekolah, atau ada yang cinta pada saya. Pasti ada yang cinta. Tidak perlu kalian mengemis cinta seperti itu. Tidak usah khawatir. Orang usah khawatir. Tapi syaratnya harus bersungguh. Maka teman-teman bersungguh-sungguh. Belajar sekolah ngaji, sekolah ngaji, seperti aja saja. Sibukkan itu saja, untuk itu saja. Nanti konsekuensinya akan dicintai oleh manusia yang lain. Dicintai oleh manusia yang lain. Sifat tahu, sifat itu tangga saya. Tahu orang tua saya seperti apa, profil orang tua saya seperti apa. Itu tahu persis. Orang tua saya itu bukan kiai, orang tua saya itu bukan bukan orang kaya, orang tua saya bukan orang alim, orang tua saya bukan orang besar, bukan. Maka kayak sendiri yang kelas 1 masih aku mendelok rumahku. Dan rumah terjelek saat ini di Surabaya. Rumah bapakku. Tapi dari latar belakang yang seperti itu, bukan anak kiai, bukan orang-orang, bukan anak tokoh masyarakat, bukan anak orang penting, bukan anak orang besar. Tapi nyatanya juga bisa menjadi menantu kiai besar. Nyatanya ada juga kiai besar yang hendak menjadi menantu. Semua karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Sugih enggak? Kaya enggak? Bagus apa maneh? Enggak masuk kriteria wanita-wanita tahun 2000-an kesini. Itu konsekuensi. Memang apa yang disampaikan oleh para guru kita itu benar adanya. Yang penting bagaimana hiasi diri kita dengan ilmu. Kalau tidak usah berpikir macam-macam, tidak usah soal-soal kita berpikir, sibuk berpikir dan sebagainya, berpikir hal-hal yang belum tentu kita menghadapinya. Sibukkan dengan belajar. Itulah guru kita yang telah menjadikan kita di antaranya menjadi orang yang akan dicintai oleh manusia yang lain. Jawabannya tentunya dengan ilmu. Semangsa kaya ngono iku ya falzamuka. Fayal zamuka mongko wajib ing sira. Apa antah tarimahu yen to mulyaake sapa sira ing ustadzaka, ing ustadzuka. Wa tu'azzimahu lan ngagungake sapa sira ing ustadzuka. Karena begitu maka wajib bagi kamu untuk memuliakan guru kamu.
Di antajlisa kelawan yen to lungguh sapa sira. Lungguh baina yadaihi ing dalem ngarepe. Baina yadaihi ing dalem ngarepe ustaduka. Mu'addaban hale gawe tata krama. Ya diantaranya dengan ketika duduk atau sedang berada di depan guru, itu tata krama. Muntabihan tur hale eling, sadar maksudnya. Musgian tur nengklengake. Musgian tur nengklengake itu memperhatikan dengan sepenuhnya, memperhatikan dengan serius. Muktabiron tur ngalap tulodo. Ngalap tulodo binaso ihihi kelawan piro-piro pituture, kelawan piro-piro pituture ustaduka. Maka ketika di antara kita memuliakan, dan itu untuk kepentingan diri kita juga, ketika di hadapan guru itu dengan tata krama, terus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru, terus bisa mengambil manfaat, mengambil ibroh, mengambil nilai-nilai dari apa yang telah disampaikan oleh guru, dari nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh guru, agar tidak lupa ditulis. Maka karakteristik santri atau tanda santri utamanya, tanda-tanda seorang santri itu adalah tidak pernah terlepas di sakunya ada pena dan membawa kertas. Karena apa? Karena hikmah atau ilmu itu tidak hanya didapatkan di kelas, tapi kapan saja dan di mana saja itu bisa mendapatkan ilmu, baik dengan melihat ataupun dengan mendengar. Nah, agar tidak lupa, maka setiap ilmu yang diterimanya walaupun tidak dalam kelas ditulis. Karena kita manusia yang punya kelemahan, yaitu bisa lupa. Oke, untuk kita tidak usah jauh-jauh sampai jalan-jalan bawa kertas, ya cukup ketika ngaji, ketika sekolah, jangan sampai tidak bawa berbaik, tidak bawa pena, tidak bawa kertas. Apakah ada kalian yang tahu, terutama yang putra-putra itu, ngaji gak bawa pena, ngaji gak bawa kertas, dalam hal ini adalah kitab atau catatan? Padahal kita seharusnya bisa mencatat apa setiap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru. Semuanya. Ya ada yang telaten ada yang telaten ada. Wong saya ketika ngajar dulu di pondok itu juga hanya beberapa orang yang punya buku tebal, agak tebal, punya buku agak tebal. Itu setiap ngaji saya dibawa, tanpa sepengetahuannya saya lihat di akhir tahun, dan ternyata itu di dalam buku itu hanya catatan-catatan pengajian ketika ngaji dengan saya. Jadi saya ngomong apa saja ditulis.
ditulis. Jadi sambil ngomong siapa saja ditulis. Ya tidak, itu pun hanya 1-2 orang yang seperti itu. Tapi maksudnya sangat aneh ketika seorang santri kok sampai belajar tidak membawa alat tulis, tidak membawa pena, tidak membawa tidak membawa kitab. Sudah seperti itu, ditambah tidak, matanya tidak terjaga. Wis orang nggawa pulpen, orang nggawa kitab, mripate merem. Kira-kira sida dadi menungso ora? Kira-kira bisa sida dadi menungso. Yo angel. Amilan tur nglakoni bikulima kelawan saben-saben perkara. Silema yursidu kang nuduhake, sapa ustaduka ing sira ilahi maring ma, dan berusaha menjalankan apa yang telah disampaikan atau apa yang telah ditunjukkan oleh guru. Mutawadingan tur andap asor lahu maring ustaduka, muktakodan tur nekodake fihi ing dalam benere ustaduka. Samingan tur ngrungu likaulihi maring dawuhe ustaduka. Muti nganturkan manut li amrihi maring perintahe ustaduka. Mujid dan tur nemen-nemeni fi ta'allumi ing dalam belajar. Muta'amilan tur angen-angen qoblal kalami ing dalam sadurunge ngomong. Biasakan kalau ngomong itu dipikir dahulu, mikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu sebelum mikir, tapi mikir dulu sebelum ngomong. Biasakan itu. Karena meleset lisan ngekake balang dasmu, balang das. Nah, sikil sing meleset sikil suwe-suwe bisa waras. Nah, meleset lisan ngekake balang das. Maksudnya terjadinya banyak permusuhan di antara umat manusia. Itu di antara faktor terbesarnya adalah karena lisan, karena salah ngomong. Maka sebagai seorang santri dilatih, dituntut untuk berpikir lebih dahulu sebelum ngomong. Tarikan turkang ninggal, ora kok tarikan kang narik. Tarikan turkang ninggal fidarsi ing dalam belajar. Urung titik kan kono mergo merem, tarikan tukang tinggal fidarsi dalam belajar.
Ngesuk rasa ngaji maning mau apa? Mau ngaji ini gelar kon ngaji kok tarikan lidarsi. Kon ngaji kon ninggal dalam pelajaran ngono itu ngaji. Tarikan turukan ninggal fidarsi dalam belajar, ninggal ma ing perkara. Silaima yushiluka. Sabola apa yushilu? Ya seluruh apa yushilu? Yushilu kan? Yushilu kakang nungkulake apa ma ing sira. Nungkulake min ala bayane ngono ya. Bayane min ala ikid dunya saking pira-pira perkara kang berhubungan karo dunya. Min ala iki dunya saking pira-pira perkara kadonyan ngono ya. Hatta ta'isa singgo urip. Ojo hatta ta'isa singgo nangis. Hatta ta'isa singgo urip sapa sira. Ma'isatul ulama iklawan kaya uripe para ulama. Al-a'izzai pira-pira kang mulya. Sifate ulama al-a'izzai pira-pira kang mulya. Wa tatru kalan ento ninggal sapa sira. Ninggal ma'isatal juhalati ing kaya uripe pira-pira wong kang bodho. Al-adilai pira-pira kang asor. Dan meninggalkan dalam belajar ini tinggalkan segala sesuatu selain pelajaran, selain ilmu. Tinggalkan dulu. Tinggalkan selain ilmu. Tinggalkan selain ilmu. Tinggalkan selain ilmu. Tinggalkan apa selain ilmu. Berarti tinggalkan selain ilmu atau sesuatu yang dapat menyibukkan kita untuk sibuk malah dengan selain ilmu dari hal-hal yang lain, semua urusan dunia, dari urusan dunia. Maka sibukkan dengan ilmu. Bisa dicoba kalian. Kadang apa yang telah ditentukan oleh Rasul seolah-olah kok tidak begitu berlaku dalam diri kita. Karena apa? Kita tidak bersungguh-sungguh. Ketika Rasul itu dawuh, man tafaqaha fid dinillahi kafahullahu hamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bersungguh-sungguh di dalam belajar agama Allah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi kehendak atau cita-citanya, dan akan mencukupi kebutuhannya, juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kok kita tidak seperti itu? Kok kadang kita masih merasa kesulitan? Kok kadang sahut kita masih agak sulit? Kok sahut kita masih selalu kurang? Karena kita tidak bersungguh-sungguh, tidak menjalankan kesungguhan itu. Coba kalau bersungguh-sungguh, pasti akan berjalan, pasti akan dikabul. Kalau mau coba, cobalah. Karena mengapa kok kadang rezeki kita itu malah malah sulit? Karena apa? Kita memikirkan. Kita malah sibuk memikirkan itu, memikirkan kiriman, memikirkan sahur. Kita malah sibuk memikirkan itu, bukan memikirkan ilmu. Maka dilatih.
ketika kalian ingin dicukupkan, maka dengan cara bersungguh-sungguhlah dalam belajar, dalam ilmu, dan menghindari dari segala sesuatu yang bisa menyibukkan diri kita selain ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ukhuwatu wal asdiqau. Lanjut, termasuk golongan yang kedua, golongan yang kita pasti bergaul dengan mereka. Terbukti saat ini kita pun melaksanakan, yaitu kita harus bergaul. Tapi yang golongan yang kedua masuk yang golongan kedua, yaitu yang derajatnya sama dengan kita. Derajatnya sama dengan kita, yaitu al-ukhuwatu utawi iki ku mertelakake pira-pira sedulur, wal asdiqa ulan pira-pira kanca. Yajibu wajib alaika ing atase sira apa antadima yen to nglanggengake sapa sira, nglanggengake lahum maring ukhuwah wal asdiqa al mawaddata ing demen. Watak kania lan nemen-nemeni sapa sira besok batihim kelawan nyrawungi ukhuwah wal asdiqa. Wajib bagi kita untuk menyayangi, mencintai saudara, mencintai teman selamanya, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan agar hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan itu tidak putus. Wa turawiya ngreksa sapa sira, wa turawiya yen to ngreksa sapa sira, ngreksa al-adaba ing tata krama mahum bareng-bareng sartane ukhuwah wal asdiqa. Bi antulatifahu kelawan yen to melasi sapa sira ing ukhuwah wal asdiqa, menjaga persahabatan, menjaga pertemanan, diantaranya dengan punya belas kasihan yang besar kepada saudara dan teman. Watas tajliba lam amrih narik sapa sira, amrih narik mahabbatahum ing demene ukhuwah wal asdiqa, oleh narik bihusni akhlaqika kelawan bagusi akhlak atau kelawan bagusi budi pakerti sira. Walut fi muamalatika lan aluse to lemah lembute oleh sesrawungane sira. Kita telah memberikan kasih sayang pada saudara dengan teman, dengan kita memberikan belas kasih kepada mereka. Tidak cukup sampai di situ, tapi kita juga bagaimana berusaha agar saudara, agar teman itu juga menyayangi kita. Dengan apa? Bihusni akhlakika, dengan kita baik pada mereka. Kita baik
dengan teman kita, kita akhlaknya baik dengan saudara kita, dan dengan apa? Kita bermuamalah, bergaul dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan cara yang tidak kasar. Jadi sudah diatur. Maka ini kita telah tahu sampai di sini begitu indahnya konsep pendidikan dalam Islam. Maka seharusnya sudah tidak akan terjadi lagi ketika di luar sana pembulian masih terjadi sama teman. Maka seharusnya di pondok pesantren itu sudah terbebas. Seharusnya di pondok pesantren itu sudah terbebas dari model-model seperti itu. Karena apa? Karena yang punya konsepnya malah orang Islam, kita sendiri yang punya konsep itu. Terbukti ini bagaimana kita juga bisa menarik, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menyayangi teman kita, saudara kita selamanya, bagaimana kita berusaha mencurahkan semua tenaga daya dan upaya untuk agar menjaga pertemanan agar tidak rusak, dengan cara diantaranya kita berbelas kasihan kepada mereka, dan juga berusaha untuk menarik agar mereka sayang juga kepada kita, dengan kita bermuamalah, bergaul dengan cara yang tidak kasar. Mutaba'idan tur hale wong kang ngedohi nganil ada saking ngelarani. Sesama teman jangan saling menyakiti. Wasu'il khuluqilan alane pakerti. Wal ghosilan bawur. Mulaziman tur hale wong kang netepi. Linus hihi maring ngarepake bagus, ing ukhuwah wal asdiqa. Tidak menyakiti, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Wa ihsani mu'asyaratihim lan bagusi nyrawungi ukhuwah wal asdiqa. Wa tahammuli adahu lan nanggung pilarane ukhuwah wal asdiqa. Mau menerima ketika temannya menyakiti kita. Coba, tapi ini konsepnya dipakai semua. Tidak hanya untuk kamu, tidak hanya untuk aku, tapi untuk kita. Semuanya melakukan. Kamu juga bisa menerima, memaafkan ketika saya sakiti, dan saya pun harus menerima ketika kalian menyakiti. Akhirnya karena sama-sama saling menerima, endingnya nanti otomatis tidak akan saling menyakiti. Wa ikrami maswahum lan mulyaake panggonane ukhuwah wal asdiqa. Wa ta'limihim lan mulang ukhuwah wal asdiqa. Itu diantara seperti itu. Yang kelas 3, yang kelas 9 mau mulang adik kelasnya yang kelas 2, yang kelas 8. Yang kelas 8 mau ngajari adik kelasnya yang kelas 7.
kelas 3, kelas 9 iku anane dadi wong sing medeni sangar-sangaran. Ala isi sangar-sangar isi medeni kebo ngaku kowe medeni. Sudah bukan saatnya model-model apa jeneng model sangaran. Misalnya model preman-preman hari ini tahun 2025 masih model preman-premanan. Kembali ke masa 80. Nah, itu kembali ke masa zaman apa 80-an. Ini tahun 2025. Tahun berapa? 2025. Masih model preman-premanan, masih model sangar-sangaran. Kembalilah ke tahun 2000 berapa? 80-an. Bagaimana kalian yang kelas 3 bisa menjadi pengayom, bisa menjadi contoh bagi adik kelasnya. Yang kelas 2 bisa menjadi pengayom, bisa menjadi contoh bagi adik kelasnya. Adik kelasnya tidak tahu dikasih tahu, adik kelasnya punya masalah dikasih solusi, dan seterusnya. Bukan malah kakak kelasnya menjadi masalah bagi adik kelasnya, kakak kelasnya menjadi masalah bagi adik kelasnya. Ini kembalilah hidup di tahun 1980. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alimi hilang mulang ing ukhuwah wal asdiqa mulangi ma ing perkara silema yang fa'u kang manfaati apa ma hum ing ukhuwah wal asdiqa. Ya diulangi sing apik, diulangi sing bener. Diulangi sing bener, ora diwarai ngene men enak carane kowe buka. Kowe tuku nang ori kae, nang ori kowe akeh bakul banget. Rame banget nang ori. Ngono nek kowe buka sing enak, kowe kok mlaku bar asar kae mlaku. Wis engko tak kacani mlaku ning ori, kok tuku warna-warna kono enak-enak, akeh banget bakul, rame banget. Kowe kakak kelas yang menyesatkan. Wa irsyadihim lan nuduhake ukhuwah wal asdiqa lil khairi maring kebagusan. Bagaimana kita selalu menunjukkan hal yang baik, menunjukkan kebaikan. Wa adim lan ngedohake ukhuwah wal asdiqa. Anisari saking kealanan. Nek kanca tenanan kaya ngono iku, kalau teman sejati pasti seperti itu harusnya. Ketika misalkan kita memang belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk dari diri kita, ketika kita memang sebagai menjadi teman yang baik, maka pasti akan melarang temannya untuk mengikuti perbuatan jelek diri kita. Pasti akan berucap, ora usah melu aku arep minggat tak minggat dewek, iki ora apik tapi gendeng, aku pancen duwe penyakit minggatan, aku tak minggat tapi rasa tiru-tiru kowe nang padha wae. Ngono. Aku punya penyakit itu suka jajan di luar. Aku punya penyakit jajan di luar. Tapi karena kamu adalah teman saya dan aku akan berusaha menjadi teman yang baik, menjadi teman sejati, maka jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Saya tidak ingin kamu tersesat. Saya seperti ini juga aslinya tidak ingin. Cuma memang penyakit saya itu penyakit yang sulit disembuhkan, sudah kronis. Saya kalau tidak makan di luar itu rasanya dunia ini hampa. Maka tidak usah diikuti. Harusnya seperti itu. Kowe nek tenang, nek kanca tenang kaya ngono kuwi. Dan ini konsep dalam Islam. Nah, pakai konsepnya siapa sih? Ya kan?
Mau pakai konsepnya siapa kalau bukan konsep Islam? Wahub bikalan oleh demenake siro lahu maring ukhuwah wal asdiko bisa nyenengke kanca ma ing perkara tuhibbu kang demen sapa sira linafsika maring awak ira wa taho wa tuho filukalan lali siro lan lali sapa sira lali an ba'di hawatihim saking sebagiane pira-pira keluputane ukhuwah wal asdika mudah melupakan kesalahan teman dalam arti beri maaf waaf dikalan ngapura sapa sira an ba'di zalatihim saking sebagiane pira-pira kesalahane ukhuwah wal asdika tolaban krana nyupre tolaban krana nyupre utawa amrih libako ihim maring tetepe ukhuwah wal asdika memaafkan semua itu dalam rangka untuk tolaban libako ihim mencari atau berusaha untuk tetapnya atau agar tetapnya persahabatannya itu tidak rusak kama kila koyole dan dikake ida anta lam tatruk ahoka wazalata manane ida anta yang dalam arekalane utawi sira iku lam tatruk ora ninggal sapa sira ahoka ing sedulurira wazalatan sartane keluputan ida zalaha ing dalam arikalane nglakoni luput sapa hoka ing zala ausak tuma utawa parek sapa sira loro antafaroko yen to pisah sapa sira loro ketika kamu tidak mau meninggalkan, dalam meninggalkan di sini melupakan, memaafkan sahabat kamu ketika melakukan kesalahan pada kamu, maka kemungkinan perpisahan di antara kamu berdua secara yang berteman itu sudah dekat. Baik nahu mongko temen sedune ukhuwah wal asdika iku yusaiduna fa'inahu mongko temen sene ukhuwah wal asdika iku yusaidunaka nulungi sapa ukhuwah wal asdika ing sira nulungi ala jamil khairati atase kabehane pira-pira perkara kang bagus wa yatafaq qadu lan padha niti-niti sapa ukhuwah wal asdika niti ahwalaka ing pira-pira tingkah sira bisarro ing dalam tingkah bunga-bunga wadoro ilang tingkah susah ya karena temanlah yang telah membantu kamu maka dipertahankan dalam semua kebaikan dan temanlah yang telah menemani kamu dalam tingkah senang dan tingkah susah. Wayasturuna lan nutupi bisa nutupi sapa wayasturuna padha nutupi sapa ukhuwah wal asdika nutupi maing perkara sinema badakan pertelo apa mak bayane min nguyubika nyatane saking pira-pira celo sira dan temanlah yang telah mau menutupi kekurangan kita. Wayah faduna kalang reksa sapa ukhuwah wal asdika ing sira fi goya bika ing dalem
tingkah lunga sira wayun kidunaka lan nyelametake sapa ukhuwah wal asdiqa ing sira ida asurta ing dalam arikalane kepleset sapa sira wayafhamulan padha paham sapa ukhuwah wal asdiqa padha paham ing perkara fidomirika ing dalem ati nira. Jadi yang memahami isi hati kita itu kadang malah teman-teman kita. Yang bisa memahami hati kita itu adalah teman terdekat kita, teman-teman kita. Kadang yang lain malah tidak tahu. Yang tahu adalah teman-teman terdekat kita, yang tahu akan apa isi hati kita. Min ainika, saking peningal siro ida nadorta dalam hari kalane ningali sopo siro wayafdu nakalan nebusi sopo ukhuwah wal asdiqa di anfusihim kelawan piro-piro awake ukhuwah wal asdiqa wa amwalihim lan piro-piro bondone ukhuwah wal asdiqa. Kadang temanlah malah yang teman yang mau berkorban, temanlah yang mau berkorban untuk kebaikan kita, baik dengan dirinya, dengan pribadinya, berkorban diri ataupun berkorban dengan hartanya. Itu teman sesungguhnya seperti itu. Kala ngendika sapa Sangilu Kyai Said, pengendikane akhoka, maknane akhoka netepono sapa sira ing kanca sira, akhoka netepono sira ing apa jenenge sedulur sira utawa kanca sira, akhoka netepono sapa sira ing sedulur sira, inaman temerjune wong la akho kang orang wis sedulur sapa man la akho kang ora ana sedulur iku maujud ngene iku. La akho kang ora ana sedulur iku maujud la patiman iku kasahin kaya wong kang lumaku ilal haija maring peperangan. Lumaku maring peperangan diwiri silahin kelawan tanpa nggawa pedang. Mestine ya mati gasih. Mangkat perang orang nggawa pedang, mangkat perang orang nggawa senjata. Mestine ya mati gasih. Sama wong mangkat ngaji, wong mangkat sekolah, orang nggawa pedang wong ngaji, pedang wong sekolah. Weh kita kalau pulpen mangkat ngaji, orang nggawa pulpen, orang kita yo mati gasih kaya rupane yo merem gasih. Itulah pentingnya teman. Jagalah temanmu, jagalah temanmu. Karena orang yang tidak punya teman, orang yang tidak punya saudara, itu bagian orang yang berangkat perang tapi tidak membawa pedang. Waqala ngendika sapa akharu wong liya utawa syair kang liya ngalaikan netepono sapa sira netepi bi ikhwani sofai kelawan kanca kang bersih atine. Awas, bi ikhwani sofai kelawan kanca kang bersih atine. Fa innahum mongko temesune ikhwani sofa iku ngimadun kaya saka idas tanjat tahum ing dalam arikalane amrih pitulung sapa sira ing
ikhwani sofa ing dalem arikalane amrih pitulung sapa sira ing ikhwani sofa waduhuru pertelo oleh nulungi pertelo oleh nulungi. Bertemanlah dengan orang yang bersih hatinya, karena orang yang bersih hatinya itu seperti apa? Seperti apa? Tiang jelek atau tiang listrik. Yang ketika kamu minta pertolongan, itu pasti dia akan menolongnya. Wama bikasirin ora ono iku aran akeh alfu rajulin utawi 1000 alfu khilin ngono alfu khilin utawi 1000 kekasih wasahibin lan konco. Tidak dinamakan banyak, memiliki 1000 teman. Tidak dikatakan banyak, memiliki 1000 teman atau memiliki 1000 sahabat. Wa inna aduan lan temen sedune mungsuh si wa inna aduan lan temen sedune mungsuh wahidan kang siji iku lakathiru yaktine akeh yaktine hitungan kang akeh yaktine iku lakathiru yaktine bilangan kang akeh. Tidak dikatakan banyak, memiliki 1000 teman atau sahabat, tapi banyak, memiliki satu musuh. Memiliki teman 1000 itu tidak banyak, tapi memiliki satu musuh itu banyak. Maksudnya sebisa mungkin hidup itu tidak punya musuh, tapi memiliki teman. Bagaimana semuanya menjadi teman kita, menjadi sahabat kita. Maka tidak ada kelompok sini adalah teman saya, kelompok sana adalah musuh saya. Tidak ada yang masih seperti itu, geng-gengan disudahi. Tidak ada faedahnya. Semuanya kalian adalah teman dan sahabat. Waman hum aqallu minka al-Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.